Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Wah, Ibu lihat kalian semua sudah sangat semangat ya untuk menjalani kegiatan pembelajaran hari ini. Oke, baik, untuk hari ini anak-anak semua akan belajar bersama Ibu Safa. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu nih kabar kalian. Kira-kira apakah kabar kalian baik-baik saja? Wah, baik semua ya. Mudah-mudahan kabar kalian selalu baik dan juga kalian selalu sehat agar tetap semangat dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Oke, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk agar kegiatan pembelajaran kita selalu diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dimulai. Selesai. Baik anak-anak, sekarang Ibu ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Ibu ingin tahu nih apakah murid-murid Ibu sudah hadir semua dan sudah siap untuk menjalani pembelajaran hari ini. Oke, untuk namanya yang dipanggil boleh katakan hadir ya. Yang pertama ada Andi, apakah sudah hadir? Oke, baik Andi. Lalu Farhan, Haikal, Putri, dan yang terakhir Zahra. Oke, baik, ternyata murid-murid Ibu sudah hadir semua ya. Baik, kalau seperti itu. Kalian coba cek lagi kerapihan kalian, apakah bajunya sudah rapi, tidak ada yang bengkok-bengkok lagi, dan juga coba lihat di sekeliling kalian, kira-kira masih ada sampah gak ya? Karena jika tempat belajar kalian sudah bersih, nanti kalian selama belajar akan merasa nyaman. Baik anak-anak, keadaan kalian sudah rapih ya, dan juga tempat belajar sekitar kalian sudah bersih. Nah, sekarang sebelum kita untuk melanjutkan pembelajaran, yuk mari kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Bangun Pemudi-Pemuda, dengan tujuan agar kita selalu semangat dan juga kita selalu mengingat jasa-jasa para pahlawan yang sudah memperjuangkan negara Indonesia ini hingga merdeka. Mari kita nyanyi sama-sama ya. Pemudi-pemuda Indonesia, tangan baju musik siap untuk negara. Masa yang akan datang, kewajiban buat menjadi Sudah selesai kegiatan bernyanyi kita pada kali ini. Nah, coba sekarang Ibu mau bertanya, kira-kira lagu tadi membahas tentang apa sih? Ada yang mau menjawab? Iya, boleh Zahra, lagu ini membahas tentang apa ya? Iya, betul sekali. Lagu ini membahas tentang kemerdekaan Indonesia, di mana kita sebagai pemuda-pemudi harus selalu memperjuangkan dan juga mempertahankan. Nah, sekarang Ibu punya dua pertanyaan nih. Kira-kira siapa yang bisa jawab? Nanti acungkan tangan ya. Untuk pertanyaan pertama, kira-kira menurut kalian dari lagu yang sudah dinyanyikan tadi, harus bagaimanakah sikap pemuda untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Ada yang mau menjawab? Iya, boleh Farhan, gimana coba? Iya, betul sekali. Sikap kita untuk menjaga atau mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu pastinya harus selalu berlaku baik dan juga harus selalu melakukan segala kewajiban-kewajiban yang harus kita jalani. Good job Farhan untuk jawabannya. Oke, untuk kegiatan selanjutnya kita hari ini akan mempelajari mengenai makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lalu kita juga nanti akan membahas mengenai teks pidato. Dan yang terakhir kita juga akan mencari tahu apa saja kewajiban, hak, dan tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia. Dan kalian harus selalu fokus ya dalam memperhatikan setiap kegiatan pembelajaran sampai akhir agar kalian dapat menjalani kegiatan dengan baik dan juga dapat memahami apa yang dipelajari hari ini. Di sini Ibu sudah memiliki sebuah video mengenai makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Jadi Ibu ingin kalian semua coba tonton video ini dan simak secara baik-baik
Lalu coba kalian cari tahu informasi apa yang ada pada video tersebut. Oke, anak-anak dapat dipahami? Oke, baik. Silahkan selamat menyaksikan. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Oke, baik anak-anak, bagaimana videonya? Apakah dapat dipahami dengan baik? Oke, nah dari yang sudah kalian tonton lewat video tadi, apakah kalian semua sudah bisa menemukan apa maksud dari video tersebut? Oke, baik, jika sudah, coba kira-kira apa sih makna proklamasi menurut kalian yang sudah kalian dapat melalui video tersebut? Ada yang mau menjawab? Ya, silakan Haikal, apa jawabannya coba? Iya, betul sekali. Proklamasi memiliki makna sebagai tanda perjuangan para pahlawan terdahulu yang sudah mencapai kemerdekaan atau meraih kemerdekaan untuk bangsa Indonesia. Jadi, makna proklamasi ini sangat luas dan makna proklamasi ini menjadi gambaran bahwa banyak sekali perjuangan yang sudah dilakukan oleh para pahlawan-pahlawan terdahulu untuk memperjuangkan bangsa Indonesia. Dan juga kira-kira upaya apa sih yang bisa dipertahankan atau yang bisa dilakukan oleh kita sebagai warga Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan itu? Coba ada yang mau menjawab? Iya, boleh, silakan Andi. Iya, betul sekali. Untuk menjaga kesejahteraan bangsa Indonesia. Betul sekali, upaya itu bisa dilakukan. Nah, baik, untuk sekarang Ibu mempunyai sebuah lembar kerja yang harus kalian kerjakan, yang harus kalian isi secara individu. Dan lembar kerja ini berkaitan dengan video makna proklamasi bagi bangsa Indonesia yang sudah kalian tonton tadi. Ibu bagikan ya, dan kalian harus mengerjakannya dengan baik. Perhatikan juga dengan baik apa saja pertanyaan yang ada pada lembar kerjanya. Selamat mengerjakan. Oke, bagaimana anak-anak, sudah dikerjakan lembar kerjanya? Oke, untuk kegiatan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Salma. Jadi sekian dari Ibu Safa. Selamat belajar dengan Ibu Salma. Semangat terus anak-anak. Baik anak-anak, tadi kalian sudah belajar bersama Ibu Safa ya. Nah, sekarang dilanjutkan kegiatan pembelajarannya dengan Ibu. Kali ini kalian akan berdiskusi mengenai teks pidato. Oleh karena itu, sekarang Ibu minta kalian membentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 atau 4 orang. Sudah? Sudah, Bu. Baik, kalau sudah, silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang Ibu berikan kalian teks pidatonya. Kalian diskusikan mengenai informasi apa saja yang kalian dapatkan dari teks pidato tersebut. Lalu kalian tuliskan dalam buku catatan ya. Kira-kira butuh waktu berapa lama untuk berdiskusi? 25 menit cukup ya? Cukup, Bu. Baik, silakan kalian mulai membaca teks pidato tersebut dengan seksama. Dan perhatikan juga informasi penting yang kalian temukan dalam teks tersebut. Waktunya sudah habis anak-anak, bagaimana, sudah selesai semua? Sudah, Bu. Sudah ya, silahkan kelompok 1 bagaimana hasilnya? Wah, ya sudah betul ya hasilnya. Kemudian untuk kelompok 2 bagaimana? Bagus ya, kalian hebat semua. Nah, dari kelompok yang sudah menyajikan hasil diskusinya tadi, silahkan jika ada yang ingin menanggapi atau ingin menambahkan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, karena kalian tadi sudah membaca contoh pidato bersama kelompok, sekarang silakan kalian menyusun teks pidato. Topik pidatonya mengenai hari kemerdekaan. Yang perlu kalian perhatikan dalam membuat pidato itu adalah penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. Silahkan kerjakan tugasnya ya, Ibu tunggu. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Baik, tolong kumpulkan tugasnya ke meja Ibu. Baik, Bu. Berhubung kita saat ini belajar mengenai kemerdekaan bangsa Indonesia, nah tentunya kita sebagai bagian dari masyarakat yang tinggal di negeri tercinta ini memiliki tanggung jawab
kewajiban, dan hak yang harus dipenuhi agar dapat mempertahankan kemerdekaan bangsa. Betul? Betul, Bu. Kalau begitu, apa saja yang menjadi hak dan kewajiban kita sebagai warga negara? Silakan siapa yang ingin mencoba memberikan pendapatnya. Jangan ragu-ragu atau takut salah. Baik, terima kasih Zahra sudah berani mencoba menyampaikan pendapatnya. Berkaitan dengan pertanyaan tadi, lalu seperti apa ya sikap atau perilaku warga negara yang mencerminkan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara? Silahkan siapa yang mau mencoba memberikan pendapatnya. Jangan ragu-ragu atau takut salah ya. Iya betul, terima kasih ya sudah berani mencoba menyampaikan pendapatnya. Nah sekarang silahkan kalian bergabung kembali dengan kelompoknya masing-masing. Sudah? Sudah, Bu. Baik, selanjutnya siapkan LKPD dan buku yang sudah kalian pinjam dari perpustakaan. Coba perhatikan instruksi yang terdapat di dalam LKPD. Jangan lupa kalian tuliskan nama anggota kelompok, kelas, hari, dan tanggal. Tujuan dari kegiatan ini yaitu agar kalian dapat mengaitkan pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menjawab permasalahan yang diberikan, kalian dapat mencari jawaban pada buku sebagai referensi. Sebelum kalian mengerjakan tugas kelompok ini, apakah ada pertanyaan? Ibu, ini maksud dua gambar ini apa ya? Oh iya, jadi kalian perhatikan ya gambar pada LKPD. Nah, dalam kedua gambar tersebut terlihat ya ada orang-orang yang sedang membawa sapu, membawa tong sampah. Kemudian di sekitarnya juga terlihat ada tanaman-tanaman dan lingkungan. Artinya, kalian coba sebutkan kewajiban, hak, dan tanggung jawab warga negara apa saja yang terdapat dalam gambar tersebut. Bagaimana, sudah mengerti? Mengerti, Bu. Ya, silahkan lanjutkan ya. Bagaimana Haikal, sudah selesai? Belum, Bu. Kalau belum selesai, jangan main-main di kelas dulu ya. Coba kembali ke tempat duduknya. Bantu teman-teman kelompoknya untuk mengisi LKPD. Karena ini adalah tugas apa? Ya, tugas kelompok. Baik, silakan lanjutkan ya. Kalau kalian sudah selesai, nanti kelompoknya harus mempresentasikan hasil diskusi. Nanti bersama Ibu Aulia. Baik, dari Ibu Salma dicukupkan sekian. Terima kasih. Nah, sebelumnya anak-anak telah berdiskusi ya mengenai informasi penting dari sebuah teks pidato. Sekarang anak-anak dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya mulai dari kelompok 1, kemudian berikutnya 2, 3, dan 4. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Bagaimana anak-anak dari kelompok lain 2, 3, dan 4? Apakah ada yang ingin bertanya, memberi saran, dan juga masukan? Tidak cukup, Bu. Cukup? Baik, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan ke kelompok 2, 3, dan 4 ya. Nah, betul ya anak-anak yang telah kalian presentasikan tadi mengenai informasi penting pada teks pidato. Yang pertama, informasi pentingnya yaitu dari judul pidato memperingati Hari Kemerdekaan di sekolah dapat sama salam pembuka pada awal teks pidato. Yang kedua, ada pendahuluan, yaitu pendahuluannya menyampaikan tentang memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia di sekolah. Dan yang ketiga, isi dari pidato tadi mengenai 17 Agustus itu peringatan dari Hari Kemerdekaan, di mana para pejuang itu berusaha memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari para penjajah. Betul ya? Kemudian juga dengan adanya perjuangan dari pahlawan kita pada dahulu, kita dapat melakukan kegiatan positif dengan semangat dan rasa nasionalisme yang besar. Yang keempat, terdapat penutup, dan yang kelima terdapat salam penutup di akhir pidato. Apa yang sudah anak-anak sampaikan bagus sekali ya. Berarti anak-anak sudah memahami mengenai informasi penting pada teks pidato. Dari pembelajaran yang telah anak-anak lakukan bersama dengan Bu Safa, Bu Salma, dan juga dengan Ibu tadi, ada yang bisa menyimpulkan kegiatan apa saja yang kita pelajari hari ini? Saya, Bu, saya. Ya, boleh. Nanti video makna proklamasi ya. Kemudian juga kita mempelajari tentang hak, kewajiban, tanggung jawab sebagai warga negara. Ada lagi?
Melakukan diskusi. Ya, melakukan diskusi mengenai informasi yang ada pada teks pidato. Betul? Menyusun pidato, Bu. Menyusun pidato. Selanjutnya, membacakan masalah pada lembar kerja peserta didik. Nah, kira-kira manfaat apa ya yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran hari ini? Jadi tahu, Bu, makna proklamasi bangsa Ya. Indonesia. Betul, kita jadi tahu ya makna proklamasi bagi bangsa Indonesia itu seperti apa. Kemudian juga kita jadi tahu nih pengertian dari hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dan dampak yang ditimbulkan kalau misalnya kita melaksanakan atau tidak melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Kemudian juga benar ya, kita bisa menyusun isi pidato yang benar sesuai dengan aturan. Nah, banyak sekali ya anak-anak manfaat yang telah kita pelajari hari ini. Selanjutnya, Ibu akan berikan soal untuk mengukur pemahaman kalian mengenai materi yang telah kita pelajari hari ini. Anak-anak bisa lihat soalnya di grup ya. Perhatikan ya petunjuk pengerjaannya, ada 5 soal uraian yang harus kalian kerjakan dan diharapkan kalian mengerjakannya dengan teliti ya. Ibu beri waktu 15 menit. Baik, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Baik. Nah, untuk pertemuan berikutnya, anak-anak bisa cari ya 5 bentuk pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak nanti catat di buku. Dapat dipahami anak-anak? Paham, Bu. Ya, paham. Nah, sebelum kita mengakhiri nih pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Alhamdulillah, kurang lebihnya dari Ibu mohon maaf. Terima kasih banyak anak-anak atas partisipasinya hari ini yang luar biasa. Tetap semangat dan juga tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya.